Gue belajar dan memperdalam skill komunikasi selama 6 tahun, dan gue udah ngebantu 1.100 orang lebih mengasah drastis skill komunikasi mereka dalam 30 hari. Dari ratusan skill yang ada dalam dunia komunikasi, ini 3 hal yang simple banget buat lo praktekkan, tapi bakal bikin lo itu jadinya kebanjiran. Dan gue bakal mulai dari yang pertama, yaitu adalah skill dari active listening. Bang, active listening itu maksudnya apa dan apa sih bedanya dengan skill mendengarkan biasa? Oke, active listening dan skill mendengarkan biasa itu bedanya adalah ketika misalkan lo duduk di depan orang dan lo cuma sekedar masuk kuping kiri keluar kuping kanan, bayangkan kalau misalnya ada yang kayak bilang kalau kayak, bro, aduh, gue lagi galau banget nih bro. Terus respon lu cuma kayak misalkan, oh gitu, terus, oh lah, Bayu juga gitu doang, ya elah gitu aja galau gimana gue. Nah, itu adalah contoh dari sekedar mendengarkan. Active listening adalah ketika lo itu duduk di depan lawan bicara lo. Satu, lo ngelakuin eye contact ke orang di depan lo. Yang kedua, lo membayangkan bahwa cuma ada dia, satu-satunya orang di ruangan tersebut bersama lo. Dan yang ketiga, lo lebih banyak bertanya daripada lo berbicara. Alih-alih kayak misalkan abis dia bilang kalau dia tuh galau, alih-alih lo berbicara kayak misalkan lo bilang, ah baru juga gitu doang, gimana gue bro? Kalau misalnya lo bertanya, lo bisa bertanya kayak banyak banget pertanyaan yang relevan dengan jawaban dia. Kayak misalkan, oh kenapa lo galaunya, semenjak kapan lo galau, terus penyebabnya itu apa, terus sekarang lo ngerasanya gimana. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini itu bisa lo ajukan daripada lo bilang ke dia bahwa, oh baru juga gitu doang, gimana gue? Ketika lo ngelakuin 3 hal ini bakal bikin lo jadi kebanjiran temen, karena pada dasarnya semua manusia itu lebih suka didengar daripada mereka itu harus mendengarkan. Karena pada dasarnya manusia itu dalam piramida kebutuhan manusia, Abraham Maslow, seorang psikolog, lo bisa melihat dalam piramida yang bagian kedua, jadi tertinggi kedua, manusia itu membutuhkan social acceptance atau penerimaan oleh masyarakat atau manusia lainnya. Ini berarti diterima itu bisa jadi kayak mereka tuh dipahamin, dimengerti, didengarkan. Jadi mereka kalau misalkan lo bisa menjadi sosok yang dapat memberikan hal ini kepada mereka, well, mereka itu bakal jadi jauh lebih suka sama lo. Yang kedua, yaitu adalah kekuatan dari hukum timbal balik. Bang, apa sih hukum timbal balik ini? Gue akan menceritakan sebuah cerita yang relevan banget dengan hukum timbal balik ini. Kalau misalkan lo pengen bikin kebanjiran temen dengan hukum timbal balik ini, maka lo bisa melihat cerita dari Robert Cialdini. Jadi ada seorang psikolog di Amerika dulu. Namanya itu Dr. Robert Cialdini. Dia nulis buku namanya itu Influence. Dan kalau misalkan lo baca dari buku Influence yang ini, ada sebuah chapter yang dimana dia menjelaskan bahwa pada dasarnya manusia itu memiliki sebuah hal yang disebut sebagai hukum timbal balik atau resiprositas. Nah bang, emang kenapa hukum ini bisa bikin gue jadi kebanjiran teman? Jadi dalam ceritanya Robert Cialdini ini di hukum ini, dia menceritakan bahwa waktu itu dari Amerika Serikat ada seorang agent yang dikirim ke negara Afghanistan kalau nggak salah waktu itu. Jadi agent FBI ini tuh harus memata-matai kalau nggak salah sebuah kejahatan kriminal lah di negara tersebut. Nah, FBI ini karena dia udah sampai di negara tersebut, dia membutuhkan informasi dong tentang ini tuh markasnya di mana, terus bosnya itu siapa, terus kejahatan itu kayak gimana, yang dilakukan itu biasa kayak gimana aktivitasnya. Jadi dia butuh informasi ini. Nah, FBI ini ketika nanya ke masyarakat setempat lokal, dia nggak dikasih informasi sama sekali. Ya kayak lo bayangin aja coba misalnya out of nowhere ada orang datang ke lo gitu kan, terus kayak bro kasih dong gue informasi tentang Indonesia. Kayak nggak bakal gue kasih ke lo lah gitu kan. Kayak walaupun misalkan itu memang membahayakan Indonesia, jadi dia pengen ngebantu Indonesia, bisa jadi. Oke, tapi tetap aja kita takut, takut ntar gue dihukum deh sama si orang jahat misalnya kayak gitu. Nah, yang terjadi adalah dari sana si FBI ini ditolak dan nggak diberikan informasi, jadi dia pulang ke markas dia di negara tersebut. Oke. Esokan harinya dia mampir, ingat ya mampir, bukan dia kayak pengen kerjaan, dia mampir ke lokasi tersebut dan ketemu sama ketua kepala desa dari lokasi tersebut. Dan pas dia mampir ke rumah kepala desanya, dia ngeliat istri dari kepala desa ini tuh lagi sakit. So, dia bilang ke kepala desanya, oh sebentar, di sini nggak ada obatnya ya? Bentar. Coba saya balik bentar deh. Pas dia balik ke markas dia, ada obat yang memang di negara tersebut itu belum ada obatnya, tapi di Amerika itu sudah ada. Jadi obat ini dikasih sama si FBI-nya ke si ketua desa ini, dan obat tersebut besokan kurang lebih 4 hari 5 hari kemudian itu menyembuhkan penyakit dari istri ini. Dan yang terjadi adalah 7 hari kemudian, ketika dia ketemu lagi sama si kepala desanya bilang, gue ada utang budi sama lo udah ngebantu istri gue, dan gue bakal kasih itu ke lo, informasi yang dibutuhin. Nah, dari sini kita belajar bahwa pada dasarnya manusia itu memiliki sebuah hal yang disebut sebagai hukum timbal balik. Lo dikasih orang sebuah misalkan uang, lo bakal pengen kasih dia uang balik. Lo dikasih batu dilempar muka lo bakal pengen lempar dia balik. Intinya lo bakal mendapatkan apa yang lo berikan kepada orang. Nah, ini dalam komunikasi juga bakal bikin lo bisa kebanjiran teman kalau lo mendapatkan hal ini.
Kalau misalkan lo pengen disukain sama orang, ya lo harus suka dulu sama orang. Kalau misalkan lo pengen didengerin sama orang, maka lo harus mendengarkan orang terlebih dahulu. Kalau misalkan lo pengen dihargai oleh orang, maka lo harus menghargai orang terlebih dahulu. Jadi, the simple things adalah, kalau misalkan lo pengen disukai sama orang, sekarang gue tanya ke lo, coba tulisin 3 hal yang menurut lo tuh lo disukain sama orang kalau lo ngalamin 3 hal tersebut. Oke, misalnya satu, kayak, oh dia lebih banyak ngajak ngobrol gue. Yang kedua, oh misalkan dia lebih menghargai gue. Oh yang ketiga, dia lebih banyak membantu gue. Nah, 3 hal ini lo tulis di kertas dan lo jadi ini sebuah kebiasaan, lo kasih 3 hal ini ke orang-orang terlebih dahulu. Jadi lo memberikan terlebih dahulu. Dan gue jamin, dari 100 orang yang lo kasih 3 hal ini, minimal banget 50 orang bakal memberikan 3 hal tersebut kepada lo. Banyak yang nanya kayak, Bang, kayak ada aja Bang orang yang nggak tahu diri, kayak nggak bisa dibantu. Oke, gini pertanyaan gue. Kalau misalkan lo jadi orang yang baik dan lo jadi orang yang buruk dan lo ngarepin 3 hal ini terjadi kepada lo, jadi dihargain orang, disukain orang, didengarkan segala macam. Oke. Yang pertama, lo ngelakuin 3 hal tersebut terlebih dahulu kepada 100 orang misalkan. Yang kedua, lo nggak ngelakuin 3 hal tersebut kepada 100 orang. Pertanyaan gue adalah, dari kedua hal ini, dari kedua skenario ini, lo menjadi 2 pribadi ini, kemungkinan besar lebih banyak mana lo menerima perilaku 3 hal tersebut dari orang-orang, dari 100 orang yang lo lakuin hal tersebut terlebih dahulu, kepada diri lo sendiri. Dan kebanyakan orang pasti bakal bilang kayak, iya ujung-ujungnya tetap sih Bang, kalau gue jadi orang baik, gue bakal mendapatkan lebih banyak kebaikan. So, ya udah berarti nggak ada minusnya lo jadi orang baik. So, lo bisa terapin untuk hukum timbal balik ini dengan cara ngebantu orang terlebih dahulu. Lakuin apa yang lo pengen orang lakuin kepada lo, tapi lo ngelakuin itu terlebih dahulu. Yang ketiga, yaitu adalah halo effect. Dulu pas di zaman kuliah, gue punya sebuah pertanyaan yang bener-bener mengganggu pikiran gue Bang. Karena kayak misalkan lo di zaman kuliah, pasti ada aja yang kita sebut sebagai seorang mahasiswa bintang lah di setiap kampus. Kayak lo pergi ke UI, ke ITB, ke UPH, misalnya ke UMN, lo bakal melihat setiap kampus itu biasanya ada satu mahasiswa yang jadi bintangnya di setiap kampus. Kayak, siapa orang paling terkenal di kampus ini? Ryan, Ken, Kevin, kayak gitu. Ya. Dan kebanyakan, pas lo nanya ke orang-orang tersebut, dan lo nanya lagi ke 100 mahasiswa lainnya, siapa orang yang terkenal di kampus tersebut, kemungkinan besar, nama-namanya itu bakal kurang lebih ya sama-sama aja. Ada yang bakal kayak, Bang, dia nyebutin satu nama yang orang lain nggak sebutin. Oh, bisa jadi. Tapi lo bakal ngelihat polanya, paling banyak itu ada satu nama. Nah, di situ gue mempertanyakan, kenapa ya kok bisa ada orang ini yang disukain sama orang lain? Dan pas lo lihat, kalau lo ngelakuin eksperimen kayak gitu, cuman ada 2 possibility kenapa mahasiswa ini itu menjadi mahasiswa yang disukain sama orang-orang. Satu, antara dia ganteng atau cantik. Yang kedua, antara dia baik atau lucu. Oke, udah itu doang. Oke, antara dia ganteng atau cantik, atau dia baik atau lucu. Dan, Bang, terus emang penjelasannya ada gak sih Bang, kenapa orang itu yang ganteng atau cantik, atau ganteng atau baik atau lucu, itu disukain sama banyak orang. Dan kalau misalkan lo tarik ke dalam bidang ranah penelitian psikologi, behavioral psychology communication, lo bakal melihat dari bukunya Robert Cialdini juga, bahwa orang yang ganteng atau cantik itu memiliki sebuah hal yang disebut sebagai attractive visual appearance. Dan dalam otak manusia ketika melihat orang yang lebih tampan atau cantik daripada mereka bakal melihat hal tersebut sebagai sesuatu yang sifatnya itu positif. Jadi karena itu hal yang positif, mereka bakal mengasumsikan hal-hal positif lainnya dari karakteristik tersebut. Kayak sebagai contoh, misalnya lo ngelihat orang yang ganteng atau cantik di interview kerja, maka HRD-nya itu secara otomatis bakal mengasumsikan, ingat ya, nanti gue bakal jelasin lebih lanjut lagi kok, tenang aja. Tapi HRD-nya kemungkinan besar bakal mengasumsikan orang ini lebih pintar, lebih kredibel, lebih kompeten, lebih hebat, lebih apa. Bang, kayak enggak juga, gue HRD nggak kayak gitu. Yes, tapi 20% minimal banget, dia bakal lo pikir lebih kayak gitu daripada orang yang tidak menarik secara penampilan. Oke, jadi ingat ya, nggak sekuat itu dampaknya, tapi lo bakal berpikir kayak gitu, bakal ada dampaknya lah, minimal banget. Nah, ini semua kalau misalkan lo campurin dengan kayak dia lebih ganteng, cara dia berbicara terstruktur, rapi, formal, terus juga pakaian dia itu misalkan rapi, menarik gitu kan, dan juga misalkan pakai parfum, terus cara dia jalan juga posturnya bagus,
Ini semua bakal memperkuat banget persepsi pemikiran bahwa dia itu orang yang kredibel dan kompeten. Nah, ini disebut sebagai halo effect. Ketika misalkan lo pengen lebih disukai oleh banyak orang, hal pertama yang orang bakal lihat itu adalah penampilan lo. Cara lo berbicara, cara lo jalan, pakaian lo, muka lo, apa yang keluar dari mulut lo, semua hal ini itu yang pertama bakal orang lihat. Mereka nggak bakal lihat kayak lo kerja 20 jam per hari, lo udah workout misalkan 15 jam setiap hari, oh misalkan lo punya pemikiran yang sok kuat kayak stoikisme kayak Marcus Aurelius zaman Yunani kuno, orang nggak bakal ngelihat hal-hal tersebut. Yang orang bakal lihat adalah hasil dari diri lo sendiri. So, dari sini maka kita perlu memperhatikan apa nih yang kita ekspresikan atau yang kita kasih lihat ke dunia dari diri kita sendiri. Cara kita berpakaian, cara kita berbicara, apa yang keluar dari mulut kita, terus cara kita berpikir, terus juga penampilan kita, parfum kita. Ini semua bakal bikin orang bisa memikirkan kira-kira kita itu siapa sih dalam pikiran dia. So bang, kalau misalnya kayak gitu, gimana cara gue bisa memperbaiki hal yang halo efek ini? Satu, pakai baju yang jauh lebih rapi, jauh lebih bagus, jauh lebih keren, jauh lebih menarik, jauh lebih atraktif, yang bikin lo pede kalau lo pakai baju itu. Yang kedua, lo pakai misalkan parfum. Oke. Parfum itu efektif banget dalam dunia komunikasi karena ada yang konsep yang disebut sebagai olfactory communication, di mana orang kalau mencium bau wangi, mereka bakal menilai orang tersebut lebih atraktif daripada orang yang bau badan. Oke. Yang ketiga, yaitu adalah kalau misalkan lo lagi berbicara, perhatikan cara lo menyampaikan kata-kata lo. Cara lo mendeliver kata-kata lo. Kayak lo pakai pause atau enggak, lo kebanyakan kata-kata pengisi atau enggak, struktur bicara lo jelas atau enggak. Dan yang keempat adalah ketika lo sedang jalan, perhatikan postur tubuh lo. Pastikan postur tubuh lo tuh tegap. Lo tegapin ke belakang gitu kan untuk bagian punggung lo. Dan lo lihat ke depan. Deh, itu doang aja. Yang lainnya bebas. Cara jalan apa segala macam nggak perlu. Yang kelima adalah lo juga perhatikan mengenai apa yang keluar dari omongan lo. Ini berarti kosakata lo itu sendiri. Karena kosakata bakal mengekspresikan atau menggambarkan dalam pikiran orang, lo itu tingkat pengetahuannya, tingkat pendidikannya, dari strata sosial yang mana. Tiga hal ini bakal bisa orang tahu dari cuman kosakata yang keluar dari omongan lo. So, kalau misalkan dari sini, lo udah tahu bahwa, oh oke, skill komunikasi itu bisa gue asah. Kalau misalkan lo pengen benar-benar investasi skill lo komunikasi dalam 30 hari ke depan, bisa berkomunikasi tanpa rasa gugup, gegap, belibet, bahkan bisa menghasilkan skill komunikasi yang jauh lebih rumit lagi, kayak berretorika, berargumen, bikin siapa bilang ya yang lo minta, atau komunikasi persuasif, nerapin karisma yang bakal bikin lo jadi magnet manusia, dan masih banyak banget lainnya. Lo juga bisa belajar dalam 30 hari ke depan. Lo bisa cek aja 3 Hour Communication di stanleyacademy.com. Di sana kita udah membantu 1.100 orang lebih lancar dan ngasah drastis skill komunikasi mereka dalam 30 hari ke depan. Dan jika dalam 30 hari ini lo ngalamin perubahan apapun dalam kehidupan komunikasi lo, uang lo bakal kita refund 100%. Jadi kalau misalnya lo tertarik pengen join untuk programnya, lo bisa cek aja linknya di pin komentar di bawah.